Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Manajemen Bisnis Syariah tentang actuating atau pengarahan dalam bisnis Islam. Actuating sendiri adalah fungsi manajemen yang berfokus pada penggerakan sumber daya manusia dan non-manusia untuk mencapai tujuan organisasinya. Dan prosesnya mencakup perekrutan, pelatihan, dan pemberian motivasi dengan pemimpin memegang peran kunci karena bertanggung jawab menggerakkan organisasi. Selanjutnya, ada beberapa subbab yang akan dibahas dalam video edukasi ini. Yang pertama ada definisi dari pengarahan, tujuan pengarahan, bagian-bagian pengarahan, manfaat pengarahan, dan prinsip-prinsip pengarahan. Dan yang terakhir adalah syariah dalam fungsi pengarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korina Mulidia. Saya akan menjelaskan definisi dari actuating atau pengarahan. Pengarahan sendiri memiliki arti sebagai upaya oleh seorang pemimpin untuk guna mengusahakan supaya agar seluruh anggotanya dapat berusaha mencapai tujuan yang sudah direncanakan dari awal dengan usaha yang maksimal. Dan di sini ada landasan yang melandasi actuating atau pengarahan dalam surat Al-Imran ayat 104. Di sini dapat dijelaskan bahwa actuating adalah aktualisasi dari perencanaan dan pengorganisasian secara konkret, yang dimana perencanaan serta pengorganisasian tidak akan mencapai tujuan yang ditetapkan tanpa adanya pengarahan dalam bentuk aktivitasnya. Jadi sudah diberitahu ya kalau actuating itu penting untuk dapat mencapai suatu tujuan. Nah, tujuannya dari actuating ini adalah bisnis adalah semua usaha atau tindakan yang dilakukan oleh pemimpin untuk memunculkan rasa kemauan dari dan menjadikannya bawahannya tahu apa yang harus dikerjakannya ke depannya, sehingga dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah terencana dari awal. Di sini ada beberapa tujuan dari actuating dalam bisnis, ada 6 ya. Yang pertama, dapat memotivasi karyawannya. Kenapa? Karena dengan memotivasi karyawan dapat mendorong semangat kerja dan memotivasi karyawan mereka agar dapat bekerja dengan optimal. Contohnya, jika misalkan umpamanya nih ya, seperti seorang kapten yang memberi semangat pada awaknya sebelum melaut. Nah, pengarahan ini bertujuan untuk membangun semangat kerja dan memotivasi para karyawannya dapat menjalankan tugasnya bersama-sama. Selanjutnya ada membangun kerjasama tim dengan mengarahkan semua individu untuk bekerja sama secara harmonis dalam tim. Diperlukan oleh pengarahan. Contohnya seperti potongan puzzle yang hanya bisa membentuk suatu utuh jika dilakukannya bersama-sama. Selanjutnya ada meningkatkan produktivitas seperti menggerakkan sumber daya manusia agar dapat bekerja sesuai rencana untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Selanjutnya ada menciptakan komunikasi yang efektif. Dengan pengarahan dapat memfasilitasi komunikasi yang baik antara manajer dan karyawan untuk kelancaran operasional. Karena apa? Dengan adanya komunikasi antara pemimpin dengan bawahan dapat dilakukan penyampaian pesan yang baik sehingga dapat mencapai suatu tujuannya. Selanjutnya ada mengatasi hambatan kerja. Dengan pengarahan dapat mengarahkan karyawan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang muncul selama proses pekerjaan. Adapun jika misalkan terjadi hambatan atau enggak ada masalah gitu, kan pastinya butuh pengarahan dari pemimpin. Gimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini, jadi tidak terbentur antara pemimpin dan bawahan untuk melakukan sesuatu. Jadi dibutuhkan pengarahan dan komunikasi yang baik untuk memastikan kelancaran rencana tersebut. Dan yang terakhir ada memastikan implementasi rencana, dengan memastikan bahwa setiap kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa teman-teman kalau actuating atau pengarahan ini sangat diperlukan dalam dunia bisnis. Selanjutnya untuk fungsi actuating akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan bagian-bagian actuating pengarahan. Di pengarahan fungsi utamanya ada 4. Pertama, directing, mengarahkan. Pemimpin memberikan arahan yang jelas mengenai cara kerja yang efektif
dan sesuai dengan rencana organisasi. Kedua, commanding, memerintah. Pemimpin memberikan perintah atau instruksi yang jelas kepada karyawan untuk memastikan mereka memahami tugas-tugas yang harus dilakukan. Ketiga, leading, memimpin. Pemimpin harus memotivasi dan memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. Keempat, koordinasi. Pemimpin bertanggung jawab untuk menyelaraskan aktivitas seluruh bagian organisasi agar berjalan secara harmonis dan efisien. Sedangkan bagian-bagian accounting ada 6. Pertama, motivasi. Pemimpin mendorong karyawan untuk bekerja dengan semangat dan komitmen melalui motivasi, baik secara internal maupun eksternal. Kedua, supervision. Pemimpin mengawasi kinerja karyawan, memastikan pekerjaan sesuai standar, dan memberikan bimbingan bila diperlukan. Ketiga, pengendalian tugas. Pemimpin membagi tugas sesuai kemampuan anggota tim, memberikan mereka tanggung jawab dan kepercayaan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Keempat, communication. Pemimpin menyampaikan arahan secara jelas dan mendengarkan masukan dari karyawan, memastikan pesan dan tugas dipahami dengan baik oleh semua pihak. Kelima, coordination. Pemimpin menyelaraskan aktivitas seluruh bagian bisnis agar berjalan harmonis dan efisien serta mencegah konflik dan tumpang tindih tugas. Keenam, leadership. Pemimpin memberikan arahan, contoh, dan dukungan kepada bawahan untuk menginspirasi mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Setiap bagian dari pengarahan ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa bisnis berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuannya dengan efisien. Pemimpin yang efektif harus menguasai setiap aspek ini untuk menggerakkan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Berikut adalah penjelasan tentang equity dari sudut pandang Islam yang dihubungkan dengan bisnis secara lebih ringkas. Equity dalam konteks bisnis, equity dalam bahasa Arab dikenal sebagai at-tawjih, berarti mengarahkan dan menggerakkan. Dalam konteks bisnis, equity mencakup berbagai aspek yang mengarahkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Al-Quran memberikan beberapa prinsip yang relevan untuk menerapkan equity di dalam bisnis. Di antaranya, 1. At-tabsyir, kabar gembira. Pemimpin dalam bisnis harus memberikan dorongan positif kepada karyawan untuk membangkitkan semangat dan motivasi dengan memberikan penghargaan dan pengakuan atas prestasi. Pemimpin yang membantu menciptakan suasana kerja yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua, al-izdar, peringatan. Pemberian peringatan yang konstruktif juga penting untuk menjaga disiplin dalam tim. Pemimpin perlu menegur anggota yang tidak disiplin sehingga dapat menjadi contoh bagi yang lain. Yang ketiga, ad-da'wah, mengajak. Pemimpin harus mengajak anggota tim untuk berbuat baik dan mematuhi pedoman perusahaan dengan menggunakan komunikasi yang bijaksana. Pemimpin dapat mendorong karyawan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Yang keempat, at-tarbiyah, pendidikan atau bimbingan. Dalam bisnis, pemimpin berfungsi sebagai pendidik dan bertugas membekali karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang kelima, al-isyar, pengarahan. Pemimpin harus memberikan bimbingan yang jelas dan tepat kepada anggota tim dengan menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Pemimpin dapat membantu karyawan untuk mengatasi kesulitan dan mencapai tujuan bersama. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemimpin dalam bisnis dapat mengoptimalkan potensi anggota tim dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Manfaat pengarahan dalam bisnis. Pertama, pengarahan yang efektif berperan dalam meningkatkan motivasi karyawan. Dengan pengarahan yang tepat, karyawan akan lebih semangat dalam
bekerja dan termotivasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengarahan yang baik juga membangun kerjasama tim yang solid. Dengan pengarahan yang jelas, seluruh anggota tim dapat bekerja bersama secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, yang ketiga, pengarahan membantu meningkatkan produktivitas. Setiap anggota diarahkan untuk bekerja sesuai dengan perannya, sehingga rencana yang sudah ditetapkan dapat dijalankan dengan baik dan produktivitas perusahaan meningkat. Yang keempat, pengarahan memastikan implementasi rencana berjalan sesuai tujuan. Ini berarti setiap aktivitas dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang telah direncanakan sebelumnya, mengurangi risiko penyimpangan. Selain itu, pengarahan yang baik juga memperbaiki komunikasi di antara pemimpin dan karyawan. Hal ini mengurangi kesalahpahaman dan membantu kelancaran komunikasi dalam organisasi. Yang terakhir, pengarahan membantu mengatasi hambatan dalam pekerjaan. Dengan pengarahan yang efektif, karyawan dapat diarahkan untuk menghadapi tantangan dan hambatan yang muncul sehingga operasional bisnis dapat terus berjalan dengan baik. Terima kasih. Prinsip pengarahan. Pengarahan dalam bisnis memainkan peran penting dalam memastikan semua anggota organisasi bekerja menuju tujuan yang sama secara efektif. Prinsip-prinsip pengarahan seperti kejelasan tujuan, komunikasi yang efektif, dan pendekatan individual membantu menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Dengan melibatkan partisipasi karyawan, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta penghargaan dan pelatihan yang tepat, pemimpin dapat mendorong kinerja optimal dan mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, kemampuan pemimpin dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tim juga krusial. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pengarahan yang efektif dapat meningkatkan kinerja dan kesuksesan organisasi. Kesimpulannya, penerapan fungsi pengarahan dalam bisnis sesuai dengan prinsip syariah berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil, etis, dan harmonis. Dengan prinsip seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, serta pemberdayaan karyawan, bisnis dapat mengarahkan tim menuju pencapaian tujuan bersama secara efektif. Metode motivasi yang halal dan pengambilan keputusan yang bijaksana juga memastikan bisnis berkontribusi positif, baik bagi masyarakat maupun lingkungan, sekaligus memperkuat nilai-nilai Islam dalam operasionalnya. 닿음에 또 만나요